Selamat pagi, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yesgiel Putra Perdana dengan NIM 2311543 dari kelas IF01 dan menjelaskan beberapa hal mengenai kepemimpinan. Yang pertama adalah peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Kepemimpinan di dunia mahasiswa sebenarnya bukan hanya soal memimpin organisasi, tetapi lebih ke bagaimana seseorang mampu mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan menjadi contoh dalam keseharian. Di dunia kampus, kepemimpinan terlihat dari kemampuan mengatur diri sendiri, mengelola waktu, menyelesaikan konflik, serta bekerja sama dengan berbagai karakter. Peran ini sangat mempengaruhi karir di masa depan, karena dunia kerja membutuhkan orang yang tidak hanya pintar, tetapi mampu mengatur tim, berkomunikasi dengan baik, dan mengambil keputusan dengan matang. Mahasiswa yang terbiasa memimpin akan lebih siap menghadapi tekanan kerja, beradaptasi, dan berani mengambil peluang. Yang kedua, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup dan alasannya. Nah, di sini pemimpin yang mempengaruhi hidup saya adalah tokoh dalam Alkitab, yaitu Nabi Musa. Jadi, kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa menunjukkan teladan kepemimpinan yang kuat, namun tetap rendah hati. Ia bukan hanya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi juga memimpin diri sendiri untuk tetap taat pada Tuhan meskipun menghadapi banyak tantangan. Musa adalah sosok yang tidak sempurna dan awalnya merasa tidak layak untuk memimpin. Namun, ia tetap menerima tanggung jawab tersebut karena percaya bahwa Tuhan menyertai dan membimbingnya. Yang membuat Musa menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi saya adalah sikap kesabarannya dalam memimpin orang-orang yang sering mengeluh, ragu, bahkan menentangnya. Alih-alih menyerah atau bertindak berdasarkan emosi, Musa terus bersandar pada hikmat Tuhan dan mencari petunjuknya dalam setiap keputusan. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya berani di depan saat keadaan baik, tetapi tetap bertanggung jawab ketika situasi sulit dan ketika tidak semua orang mengikuti atau menghargai kepemimpinannya. Selain itu, Musa mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati membutuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia selalu berdoa, memohon, dan meminta petunjuk sebelum bertindak. Hal ini menginspirasi saya bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi juga perlu memiliki kerendahan hati untuk belajar, mendengar, dan mengakui bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada dirinya. Melalui kehidupan Musa, saya belajar bahwa pemimpin yang baik bukan hanya yang memiliki kekuatan, tetapi juga yang memiliki kesetiaan, keteguhan, dan hati yang melayani. Kemudian, yang ketiga adalah analogi pemimpin selalu terlihat dan kaitannya dengan teori kepemimpinan. Kalimat pemimpin selalu terlihat menggambarkan bahwa seorang pemimpin menjadi pusat perhatian dalam setiap tindakan. Bukan karena ingin dilihat, tetapi karena posisinya membuat orang otomatis menilai, meniru, dan mengikuti apa yang ia lakukan. Dalam teori kepemimpinan, khususnya teori teladan, role model, dalam transformational leadership, pemimpin memiliki peran penting sebagai panutan. Pengikut akan terinspirasi oleh perilaku positif pemimpin seperti integritas, disiplin, dan etika. Jadi, tindakan pemimpin menjadi standar bagi anggota. Kemudian yang keempat adalah penjelasan singkat mengenai teori-teori kepemimpinan. Pertama ada trait teori atau teori sifat, yaitu teori yang beranggapan bahwa pemimpin punya sifat bawaan tertentu seperti percaya diri, kemampuan komunikasi, kecerdasan, dan keberanian. Intinya, seorang jadi pemimpin karena memiliki karakter alami yang menonjol. Lalu yang kedua adalah transformational leadership. Pemimpin jenis ini mampu menginspirasi, mengubah
cara berpikir anggota, dan membawa tim ke tujuan yang lebih tinggi. Fokusnya ada pada visi, motivasi, serta hubungan emosional antara pemimpin dan pengikut. Selanjutnya yang ketiga adalah servant leadership atau kepemimpinan melayani. Dalam teori ini, pemimpin mendapatkan kepentingan tim lebih dulu. Ia memimpin dengan melayani, mendengarkan, memahami kebutuhan anggota, dan membantu mereka berkembang. Kekuatannya ada pada empati dan pemberdayaan. Yang keempat adalah situational leadership, kepemimpinan situasional, yaitu teori yang mengatakan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan tingkat kemampuan anggota. Tidak ada satu gaya yang cocok untuk semua kondisi. Kadang pemimpin harus tegas, kadang harus mendukung, kadang tergantung situasinya. Selanjutnya, tiga peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama ada leader, pemimpin, yaitu peran orang yang memandu arah tim, mengambil keputusan, mengatur strategi, dan menjadi contoh terdepan. Ia bertugas memastikan tujuan tercapai dan konflik bisa dikelola dengan baik. Yang kedua adalah follower atau anggota tim. Tidak semua hal harus dipimpin. Kadang mahasiswa harus berperan sebagai pengikut yang mendukung visi pemimpin. Follower yang baik mampu bekerja sama, memberikan masukan, dan menjaga komitmen, serta menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah influencer atau agen perubahan, yaitu mahasiswa sering menjadi motor perubahan, baik di organisasi maupun lingkungan kampus. Dalam peran ini, seorang mempengaruhi orang lain melalui ide, sikap, dan tindakan. Influencer tidak harus jadi ketua, tetapi ia membawa energi positif, mendorong inovasi, dan menggerakkan rekan-rekannya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, jadi itu tadi adalah video mengenai kepemimpinan dari saya. Terima kasih.